Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para siswa-siswi madrasah yang kami banggakan, dan kepada para dewan asatid dan ustadzat yang kami hormati. Mari sebelum kita mengawali, kita memulai kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah pada sesi kali ini. Mari kita bersyukur dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya pada kesempatan hari ini dapat mengikuti kegiatan matsama meskipun melalui daring. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan yang tak terkirakan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah berkaitan dengan program robotik di madrasah. Sebelum saya sampaikan konsep dasar atau pengenalan robotik kepada kalian sebagai siswa madrasah yang hebat dan bermartabat, saya sampaikan dulu filosofi dari robotik itu sendiri. Kegiatan robotik atau program robotik ini itu sebetulnya diawali dari revolusi industri di Inggris pada sekitar tahun 1750 sampai 1850, di mana pada saat itu terjadi perubahan yang besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, yang tentunya memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri ini adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Adik-adik, para siswa-siswi madrasah yang berbahagia, tentu kalian pernah mendengar lagu qasidah yang dulu tahun 90-an itu pernah viral, ramai di waktu itu. Kira-kira begini, ada syair, tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Itu lagu qasidah tahun dulu, zaman saya dulu kecil. Nyatanya sampai sekarang itu ternyata itu sudah terbukti ternyata. Padahal lagu itu sudah berkumandang atau dinyanyikan jauh sebelum tahun 2000 berjalan.
Bahkan sampai sekarang masih terngiang-ngiang lagu itu. Itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan penciptanya lagu itu mendapatkan amal jariah yang memotivasi kita semuanya. Kita lanjutkan. Munculnya revolusi industri ini ternyata memunculkan generasi yang hebat. Ya, yang dikenal kalau sekarang itu kan dikenal era 4.0 atau era 4.0. Nah, tentunya diawal dari era pertama atau era 1.0. Oke, saya sedikit sampaikan bahwasanya timbulnya revolusi industri ini akhirnya akan menyebabkan atau menghasilkan satu generasi, namanya adalah generasi 1.0. Setelah 1.0 berkembang menjadi 2.0, kemudian 3.0, dan sekarang 4.0. Jadi para siswa-siswi madrasah yang berbahagia, kita awali dari pertama, generasi 1.0. Kapan terjadinya generasi 1.0 ini? Generasi 1.0 itu terjadi pada abad ke-18 yang diawali dengan penemuan mesin uap. Nah, sekarang saya tanya, coba siapa yang menemukan mesin uap? Ayo. Nah, penemu mesin uap itu adalah James Watt. James Watt itu beliau itu yang menemukan mesin uap sekitar pada tahun 1769. Dengan aplikasi pertamanya pada saat itu adalah untuk memompa air keluar dari sumber tambang batu bara yang lebih efisien. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri atau era 2.0 yang terjadi pada abad 19 sampai abad ke-20. Ini diawali dengan penggunaan listrik yang tentunya lebih efektif dan efisien, membantu kegiatan manusia. Pada revolusi industri atau era 1.0 dan 2.0 ini, di situ banyak terjadi penemuan di bidang teknologi. Misalkan saya sampaikan, coba pada tahun 1800 itu Alessandro Volta berhasil menemukan baterai untuk yang pertama kali. Jadi baterai yang kita gunakan saat ini itu konsep dasarnya atau penemunya pertama kali itu adalah Alessandro Volta. Kemudian tahun 1832 Samuel Morse membuat telegraf. Kemudian tahun 1872 Alexander Graham Bell berhasil membuat pesawat telepon. Tahun 1887 Dalmier berhasil membuat mobil. Kemudian tahun 1903 Wilbur Wright dan Orville Wright berhasil membuat pesawat terbang. Nah, pertanyaannya, kenapa nama-nama itu kok jarang yang nama-nama Muslim? Coba kita telah bersama-sama.
para siswa-siswi yang berbahagia. Tentunya kita patut bersyukur. Bersyukur gimana? Karena penemuan-penemuan yang sudah terjadi itu sebetulnya adalah inspirasi dari tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh kita sebagai umat muslim. Misalkan, semisal pesawat terbang. Sebetulnya konsep pesawat terbang itu ditemukan oleh seorang cendekiawan muslim bernama Abbas bin Firnas. Kalau nama lengkapnya adalah Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wardas Al-Takurini. Beliau adalah seorang polematik di Andalusia atau Spanyol. Polematik itu adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki pengetahuan yang sangat hebat. Beliau juga seorang penemu, seorang ahli fisika, kemudian ahli kimia, teknisi, musisi di Andalusia. Bahkan beliau adalah juga seorang penyair hebat berbahasa Arab. Ibnu Firnas atau Abbas bin Firnas yang sering kita dikenal dengan Ibnu Firnas, terinspirasi pembuatan pesawat terbang itu dari seorang tokoh hebat juga, bernama Armen. Nah, saat itu Armen, atau nama lengkapnya adalah Armen Firman, itu mencoba naik atau menerbangkan diri menggunakan kayu dengan jubah sutranya, dengan desainnya Armen Firman ini. Armen Firman mencoba naik ke atas Masjid Agung Cordoba, naik ke atas menaranya, menara Masjid Agung Cordoba, kemudian menjatuhkan diri. Ternyata konsep penerbangan dari Armen Firman ini, Armen Firman berhasil memperlambat waktu terbang di udara. Meskipun waktu itu Armen Firman mengalami luka tapi luka cukup yang ringan, luka ringan. Dari penemuan Armen Firman ini, kemudian Ibnu Firnas mencoba mendesain pesawat terbangnya. Dari Armen Firman ini yang menjatuhkan diri tadi itu adalah cikal bakal penggunaan parasut di dunia. Itu hebatnya orang muslim. Kemudian melanjut ke Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu ternyata beliau setelah melihat Armen Firman terbang di udara menggunakan peralatan yang sederhana, kemudian Ibnu Firnas mencoba mendesain serupa dengan Ibnu Firnas tadi, dengan konsepnya. Beliau akhirnya Ibnu Firnas mendesain yang lebih lengkap. Akhirnya itu Ibnu Firnas menemukannya atau mempelajari konsep dari Armen Firman tadi selama kurang lebih
23 tahunan itu akhirnya mencoba Ibnu Firnas setelah berhasil membuat desain pesawat terbangnya. Ibnu Firnas kemudian mengundang masyarakat sekitar. Kemudian Ibnu Firnas mencoba menaik ke atas bukit. Disaksikan oleh seluruh masyarakat rakyat saat itu. Sebelum terbang, Ibnu Firnas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salam terakhir. Barangkali beliau itu nanti gagal menerbangkan diri. Kemudian Ibnu Firnas terbang. Setelah terbang, ternyata Ibnu Firnas berhasil di udara itu ternyata lebih lama daripada Ar-Rahman Firman. Ibnu Firnas berhasil terbang di udara, berada di udara itu sekitar sudah sampai 10 menitan. Jadi cukup lama. Tapi dampaknya apa? Setelah jatuh sampai ke tanah, Ibnu Firnas mengalami cedera yang cukup berat, sehingga tulang punggungnya itu patah retak. Ternyata dari penemuan Ibnu Firnas tadi, dari kejadian Ibnu Firnas yang gagal jatuh, akhirnya Ibnu Firnas karena memang waktu itu Ibnu Firnas belum memikirkan pendaratannya, sehingga setelah Ibnu Firnas ini jatuh yang cukup parah, sehingga Ibnu Firnas harus memikirkan bagaimana untuk mendarat, karena tadi belum memikirkan pendaratannya Ibnu Firnas itu. Anak-anak siswi madrasah, khususnya siswa-siswi baru yang berbahagia, itu adalah penemuan dari tokoh-tokoh muslim. Banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang menemukan peralatan yang canggih. Banyak ahli-ahli muslim, meskipun saat ini diadopsi oleh orang-orang barat, itu karena sumbernya adalah dari orang-orang muslim, dari Quran dan dari sunnah. Setelah Bani Abbas di Andalusia itu diserang oleh bangsa barat, akhirnya buku-buku pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan dari cendekiawan muslim kita itu diambil oleh orang-orang barat, sehingga saat ini jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada ya nama-nama muslim di kalangan penemuan-penemuan dalam bidang pengetahuan. Itu kira-kira sekilas terkait dengan latar belakang terjadinya revolusi industri atau perkembangan sebelum munculnya robotik. Anak-anakku semua yang berbahagia, mari saat ini kita lanjutkan materinya terkait dengan robotik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep dasar atau perkembangan dan beberapa komponen dasar terkait dengan robot. Ingat, siswa madrasah, orang-orang muslim itu harus hebat, menjadi hebat dan bermartabat. Hebatnya apa? Hebatnya itu adalah kita bisa bersaing dengan orang minhum, dengan mereka. Siswa madrasah harus bisa bersaing dengan siswa-siswa di luar madrasah. Harus berani unjuk gigi, unjuk kemampuan, dan bermartabat.
Bermartabatnya apa? Kita bermartabat memiliki akhlak yang mulia, memiliki jiwa yang baik, berakhlak mulia, tidak sombong dan sebagainya. Pada kesempatan ini untuk terkait dengan robot, saya akan menyampaikan definisi dari robot itu sendiri, kemudian robotika, bedanya apa robot dan robotika itu, kemudian sejarah dan perkembangan robot, komponen dasar robot, klasifikasi robot, konstruksi robot, dan terakhir adalah aplikasi dari robot. Anak-anak semuanya yang berbahagia, terkait dengan robot. Apa itu robot? Robot itu berasal dari kata robota, ya, yang berarti bekerja atau pekerja paksa. Definisi robot menurut kamus Webster itu adalah an automatic apparatus or device that performs function ordinarily ascribed to human or operators with upper to the almost human intelligence. Robot adalah sebuah alat otomatis yang melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia atau operator dengan kecerdasan yang hampir menyamai manusia. Itu adalah robot. Kemudian robot menurut kamus Oxford adalah a machine capable of carrying out a complex series of actions automatically, especially one programmed by a computer. Robot adalah sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Kemudian ini yang cukup mudah dipahami, ya. Yang ketiga, definisi robot menurut Institute of America. A robot is a programmable multifunctional manipulator designed to move materials, part, tool, or specialized device through variable program motion for the performance of a variety of tasks. Robot adalah manipulator multifungsi yang dapat diprogram berulang-ulang, yang dirancang untuk memindahkan bahan, suku cadang, perkakas, atau alat khusus tertentu melalui serangkaian gerakan terprogram untuk memenuhi serangkaian tugas. Itu adalah definisi menurut Institute of America. Kemudian definisi atau pengertian robot menurut International Organization for Standardization. Robot ada an automatically controlled, reprogrammable, multi-purpose manipulator programmed in 3 or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation application. Robot adalah sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi, dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 aksis atau lebih, yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Dari beberapa definisi yang sudah saya sampaikan tadi, kata kunci yang ada
atau yang dapat menerangkan pengertian robot adalah: 1. Dapat memperoleh informasi dari lingkungan. Ini tentunya melalui sensor. Jadi dengan menggunakan sensor, robot ini dapat memperoleh informasi dari lingkungan. Yang kedua, dapat diprogram. Jadi robot ini dapat diprogram sesuai dengan selera manusia. Yang ketiga, dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Jadi robot-robot itu dapat melakukan tugas yang berbeda sesuai dengan perintah manusia. Kemudian yang keempat, robot ini bekerja secara otomatis. Yang kelima, robot ini cerdas, intelligence. Yang keenam, ini robot ini digunakan dalam bidang industri. Dan tentunya kesemuanya itu digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Bahkan robot ini bisa digunakan untuk ini menjinakkan bom. Bom ini kalau kita yang manusia yang turun tangan tentu akan membahayakan. Sehingga manusia mulai mendesain, menemukan robot-robot untuk menjinakkan bom. Dalam bidang medis juga ada untuk melayani pasien. Oke, anak siswa-siswi baru yang berbahagia dan anak siswa-siswi madrasah yang saya banggakan. Kemudian apa itu robotika? Nah, robotika itu adalah sebuah atau satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika ini terkait dengan ilmu pengetahuan, bidang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Itu adalah robotika. Pemikiran tentang pembuatan mesin yang dapat bekerja sendiri itu telah ada sejak era klasik. Mesin yang bekerja sendiri itu sudah ada sejak dulu. Tetapi riset penggunaannya tidak berkembang secara masif sampai abad ke-20. Nah, tapi saat ini banyak robot melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi manusia. Seperti tadi yang saya sampaikan, menjinakkan bom, bahkan menjelajahi kapal karam maupun pertambangan. Yang itu tentu sulit dilakukan oleh manusia. Sekali lagi, robot ini mengikuti perintah dari manusia. Mau program apapun akan melaksanakan sesuai dengan perintah manusia. Kemudian sejarah perkembangan robot. Tahun 1942, Isaac Asimov, pengarang cerpen Run menyebutkan 3 hukum robotika. Yang pertama, meskipun robot ini hebat, tetapi robot tidak boleh melukai manusia secara sengaja maupun tidak. Jadi robot ini jangan sampai melukai manusia. Yang kedua, robot harus mematuhi perintah manusia, kecuali bila perintah tersebut bertentangan dengan butir pertama. Jadi robot harus mematuhi perintah manusia. Yang ketiga, robot harus dapat melindungi dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan butir pertama dan kedua. Nah, itu adalah hukum dari robotika.
dari Isaac Asimov. Kemudian Joseph Jacquard menciptakan alat penemuan mekanis yang dapat diprogram dan dikontrol dengan kartu lubang. Christopher Spencer membuat mesin bubut yang bisa diprogram yang disebut automat. Mesin ini bisa memutar mur, baut, dan roda gigi dan dapat diprogram untuk memotong pola dengan memanfaatkan poros yang bisa diputar-putar yang dipasang di ujung silinder yang diputar. Kemudian Stuart Babbage menemukan mesin pengangkat atau mekanis crane untuk memindahkan batang besi panas dari tungku pelebur. Kemudian William Pollard menemukan lengan mekanis berengsel yang digunakan untuk mengecat semprot. Ya, kemudian perkembangan robot. Tahun 1940 sampai 1952, sistem master slave adalah sistem mekanis yang mampu menggerakkan lengan robot dari jarak jauh oleh operator secara duplikasi. Alat ini disebut juga sistem manipulator atau teleoperator atau yang dikenal juga dengan teleharik. Kemudian abad robot. Tahun 1952 sampai 1970 itu dikenal dengan awal abad robot. Tahun 1970 sampai 1980 dikenal dengan perkembangan robot di bidang industri. Nah, tahun 1980 sampai sekarang ini kemajuan demi kemajuan. Nah, kemudian saya sampaikan untuk terkait dengan komponen dasar dari robot. Beberapa komponen dasar robot ada 4 komponen. Yang pertama adalah manipulator, yang kedua sensor dan transducer, controller dan analyzer, yang keempat unit konversi daya. Ya, saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, komponen pertama robot adalah manipulator. Manipulator ini terdiri dari seperangkat komponen-komponen mekanik yang disebut links yang dihubungkan satu sama lain dengan joints atau engsel yang memiliki 3 komponen penting. Yang pertama komponen lengan, kedua pergelangan tangan, dan tangan atau efektor. Nah, engsel manipulator ada 2 kelas. Yang pertama adalah engsel revolusi dan engsel linier. Engsel revolusi menghasilkan gerakan berputar. Kalau engsel linier itu menghasilkan gerakan linier, translasi atau lurus. Setiap engsel merupakan sumbu engsel dari manipulator. Setiap sumbu engsel menggambarkan derajat bebas yang dimiliki oleh manipulator. Jumlah engsel itu sama dengan jumlah derajat bebasnya. Kemudian komponen yang kedua adalah sensor. Sensor pada robot ini memberikan informasi terus-menerus kepada controller mengenai posisi, kecepatan, akselerasi atau percepatan dari setiap links yang bisa disimpan ke unit controller yang sehingga sistem dapat dikendalikan dengan tepat. Informasi sensor dapat berupa sinyal digital ataupun sinyal analog yang diproses dulu oleh transducer.
Sensor ini ada dua kelas umum ya. Ada kelas visual dan non visual. Kelas visual ini meliputi saklar, misalnya ada saklar proximity, photoelektrik ataupun mekanik, sensor posisi, semisal encoder optis, potensiometer ataupun resolver. Sensor kecepatan misalnya tachometer, dan sensor gaya untuk perlindungan kelebihan beban, pelacakan jalur, kalibrasi, pengenalan benda kerja ataupun perakitan. Kemudian sensor non visual itu ada meliputi kamera TV. Kemudian adalah controller. Controller robot mempunyai 3 tugas utama. 1. Memulai dan menghentikan gerakan dari setiap komponen dari manipulator dengan urutan dan lokasi yang diinginkan. Tugas yang kedua, menyimpan data posisi dan urutan di memori. Jadi kontrol ini adalah urutan bagaimana itu akan disimpan dalam controller, tentu sesuai dengan perintah dari manusia. Yang ketiga adalah tugas utama dari controller adalah menghubungkan robot dengan dunia luar melalui sensor. Nah, untuk melakukan tugas tersebut, controller melakukan perhitungan aritmetik untuk menentukan jalur, kemudian kecepatan dan posisi yang tepat dari manipulator. Controller itu juga harus mengirimkan sinyal ke aktuator dan menggunakan informasi dari sensor. Kemudian komponen robot yang berikutnya adalah unit konversi daya. Nah, fungsi unit konversi daya ini adalah untuk memberikan energi yang diperlukan untuk aktuator manipulator. Jadi ini adalah untuk memberikan energi atau daya. Nah, bentuknya ini dapat berupa amplifier daya untuk sistem yang menggunakan servo atau kompresor jarak jauh, untuk sistem yang menggunakan aktuator pneumatik ataupun hidrolik. Nah, kemudian adalah konstruksi robot. Robot ini memiliki berbagai macam konstruksi. Nah, misalkan robot mobile. Ini robot yang dapat bergerak. Kemudian adalah robot manipulator. Ini tangan. Robot humanoid. Nah, robot humanoid ini robot yang seperti manusia, bentuknya seperti manusia. Humanoid. Yang keempat ini adalah flying robot. Ini robot yang dapat terbang. Nah, ini misalkan drone. Tentu kalian pernah melihat drone, bukan? Kalau nggak tahu drone,